the help I need. Oh, I know I could have done better. Oh, to keep you next to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Murami dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Program Lensa terus berjalan di Kecamatan Pegantengan dan hari ini sudah membawa kita ke SDN Tanjung 3. Luar biasa sekali semangat seluruh siswa menyambut tim Lensa dan juga Dewan Guru ini pada Tretan Klik Madura. Inilah dia potensi dan prestasi yang mereka miliki. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Jamdikduk Kecamatan Pegantengan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Tanjung 3. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang mereka miliki untuk Tretan Klik Madura dalam satu Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe kanal YouTube kita Klik Madura. Dari SDN Tanjung 3, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Tanjung 3. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do 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 for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini masih di Kecamatan Pegantengan, tepatnya di SDN Tanjung 3. Tanjung 3 bersama Kepala Sekolah SDN Tanjung 3, Bapak Anggara. Ya. Bapak Anggara ya. Dipanggil siapa? Angga saja. Bapak Angga saja. Oke. Bapak sudah berapa lama Bapak di sini? Kalau di sini 8 tahun sudah. Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Tapi menjadi kepala sekolah? Sebetulnya masih PLT. Oh, PLT karena ya. Berarti megang 2. iya guru kelas juga sama ngurusi PLT juga dapat. Karena kepala sekolahnya baru pensiun Juli kemarin. Jadi ditugas tambahkan menjadi PLT kepala sekolah. Di sini. Apa yang mau Bapak impikan kepada tim Lensa Sekolah? Kalau kita lihat dari sisi sekolah ya, ini sudah nuansa rumah dan sekolah alam ya. Iya. Sebelah memang kanan ini langsung bukit, langsung pohon-pohon iya, juga sawah ya. mau cari padi di sini Ada. ya ada. Pisang, mangga ada ya. Pisang ada. Jadi anak-anak kadang memang langsung belajar dari alam sekitar. Alam sekitar, iya Pak. Ini dengan jumlah siswa berapa Pak? Sekarang 75, ada peningkatan 75. kemarin 68, sekarang 75. Ya semoga Terus bertambah ya? terus meningkat. bertambah. Oke, ini kalau saya boleh bilang seperti rumah karena nuansanya itu biru putih ya, adem Ya. gitu Pak ya. Memang dibuat senada sama alam sekitar, Suasana alam, hijau sama iya. langitnya biru, jadi senada. Oke, biar semangatnya itu tenang ya Pak Iya. ya, anak-anak belajar. Iya, Ini kantor, kalau ini kantor. kegiatan guru-guru ya. Iya, kantor. Nanti kita lihat cuplikan videonya Tretan.
Bapak, ini kelas digital sudah berlangsung berapa lama, Pak? Untuk kelas digital sendiri mulai tahun 2020 ya, sejak adanya COVID, kita mau nggak mau ya memang harus adaptasi dengan keadaan. Era digital ya? Iya, kemudian anak-anak juga sedikit demi sedikit diberi materi tentang IT. Jadi kita ada ekskul IT, jadi anak-anak ada. Jadi nanti ketika anak-anak lulus dari SD ya minimal sudah bisa mengerjakan Word itu, Microsoft Word, ya. secara itu. Ini kelas berapa saja yang sudah menggunakan pembelajaran digital? Ya sementara masih 4, 5, 6 karena kita masih terkendala ya surprise ya, proyektor masih terbatas, masih hanya 2. Ya insya Allah bergantian pelan-pelan. ya Pak ya? Bergantian. Bergantian. Jadi insya Allah pelan-pelan nanti kita akan terus tambah. Laptop juga masih ada 2. Ada 2. Oh berarti masih iya. semi ya, semi digital. Karena kemarin dapat bantuan TIK yaitu dapat Chromebook, Oh, 15 Chromebook. Jadi itu bisa digunakan. cara bergantian tapi ya? Cara kebutuhan. bergantian satu kelas itu kelas Berarti 4, 5, 6. kelas 4, 5, 6 sudah merata ya untuk mencicipi bagaimana Sudah. pembelajaran digital berlangsung? Sudah, karena memang kelas 4, 5, 6 sudah siap. Kalau kelas rendah 1, 2, 3 Belum, masih belum bisa belajar. Cuman guru-guru sudah bisa mempraktekkan untuk Sudah mulai menayangkan mengenalkan ya? dari proyektor itu untuk pembelajaran yang menyenangkan. Betul-betul. Untuk kegiatan literasinya di sini? Untuk literasi, alhamdulillah kita memang setiap hari sebelum jam masuk kita kegiatan 15 menit membaca dulu. Oke, Jadi berarti jam di 7 masuk, jam kelas? 7.15 ya. Atau ada perpustakaan? Di sini nggak ada perpustakaan, cuma kita buat pojok-pojok baca. Oh, pojok baca di Setiap setiap kelas ya. kelas, Nanti iya. kita intip bagaimana pojok baca di setiap kelas. Iya, siap. Oke. Berarti pemanfaatannya selama ini masih di pojok baca ya Pak ya? Masih di pojok baca, kebetulan ada bantuan buku, karena perpusnya tidak ada kita. Akhirnya ditaruh di kelas 6. Iya, di kelas 6 sana ada. Ini memang di konsep seperti ini ya Pak ya? Setiap anak-anak yang masuk kelas dibuka sepatunya? Iya, biar Biar bersih tidak juga kotor karena ya. memang lingkungan belum ada paving ini. Iya, belum ada paving Iya, ya. apalagi musim hujan sekarang. Hujan becek, Iya. kalau musim kemarau debunya ya? Debunya, jadi belum ada paving. Ya semoga dapat bantuan. Betul, Paving. amin amin. Jadi harapan Pak Angga juga ya ke depannya. Iya, Wah iya hidup sekali literasinya ya kalau kita intip dari jendelanya ternyata. Daripada kita ngintip langsung aja. Can't shake a feeling that lives in my bones. Part of me told me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Oke, betul menurut Pak Angga ya di setiap kelas ada pemanfaatan pojok baca, terutama di kelas 6. Kita lihat rekan di sebelah kanan saya ini banyak sekali buku-buku ya dari Iya, ini perpustakaan mini kita. Jadi kemarin dapat bantuan buku, cuman perpustakaannya nggak ada. Jadi ya sementara dibuat rak itu saja. belum ada lokal khusus untuk perpustakaan ya Pak ya. Tidak ada. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Pak Arif. Pak Arif ini pembelajaran semi digital ya di SDN Tanjung 3. Sejauh ini berjalan dari 3 tahun ya Pak ya? Sudah mulai dari 2020. Ya, sudah 3 tahun. Bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran anak-anak? Alhamdulillah untuk pembelajaran digital ini memang berdampak sangat positif bagi peserta didik, di mana anak-anak tentunya tidak tahu akan hal yang baru setelah yang berbasis digital Untuk respon wali murid sekitar sini Pak, kan pasti ada bagaimana responnya Iya. pembelajaran? Ya alhamdulillah responnya baik. Oleh sebab itu kita memang selalu kalau memang anak-anak belajar melalui digital ini kita kasih tugas tambahan. Jadi nanti anak-anak bisa bercerita ke orang tua kalau tadi kita belajar tentang ini di sekolah melalui proyektor. Jadi orang tua wali murid sudah tahu. Apalagi yang kemarin kita COVID, wali murid juga mendampingi untuk pembelajaran jarak jauhnya. Ya. Di rumah ya? Jadi memang Mendapatkan sudah dukungan melek teknologi wali murid teknologi juga. ya, oke. Apalagi ada infrastruktur IT, nanti kita lihat Ada. bagaimana kegiatannya ya. Pak, untuk inovasi yang Pak Arif ciptakan supaya anak-anak ini tidak bingung untuk belajar pembelajaran ini. biasanya nanti di akhir itu karena saya
bosan ya Pak ya. Iya, itu yang Kekompakan kita Dewan Guru harapkan. bagaimana? Ya alhamdulillah memang karena kita masih muda-muda, jadi jiwa mudanya masih Harus semangat. keluar ya. Iya. Semangat. See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Terima kasih Pak Arif, Pak Angga juga kita Ya, sudah diajak sama-sama. berkunjung di SDN Tanjung 3. Semoga bukan pertemuan terakhir ya. Ya. Nanti Begitu. ditunggu Terima lagi kasih kesininya. Bapak. Terima kasih Bapak. Nanti kita alihkan pada sesi podcast. Mungkin Pak Angga akan menyampaikan berbagai program yang diterapkan di SDN Tanjung. Terima kasih Bapak. Siap. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih bersama saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini tiba dalam sesi podcast di mana kepala sekolah akan menyampaikan berbagai program yang diterapkan di SDN Tanjung 3. Saya sudah bersama Kepala SDN Tanjung 3, Bapak Anggara. Pak Oke, Angga Bapak. saja. Iya Pak Angga ya, Pak Angga saja. Kalau tadi kita sudah lihat lingkungan sekolah, lalu berbagai kegiatan juga yang ada di sini. Apa yang kira-kira menjadi program atau daya jual terhadap masyarakat? Iya, untuk programnya sendiri kebetulan kita terus bersinergi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar pondok tentunya. Jadi program-program kita bisa menyesuaikan dengan program-program yang ada di pondok. Misalkan untuk keagamaan kita ada tentang tartil Al-Quran, yaitu dari Yan Bu'a, metode Yan Bu'a. Itu juga alhamdulillah sudah mengeluarkan prestasi. Kemarin juara 1 di lomba sekecamatan. Kecamatan Pegantenan. Iya, kemudian tahun lalu juga mewakili Kecamatan Pegantenan di baca tulis Al-Quran di Kabupaten. Kabupaten Pamekasan. Iya. Oke. Kemudian setelah akhir pelajaran kita ada membaca juz amma bersama-sama. Berarti disesuaikan dengan lingkungan ya, lingkungan masyarakat. Iya, sini, harus agamis ya. harus bisa bersinergi. Betul. Tadi jargonnya apa Pak? Digitalisasi dan juga Islami Islami. berbasis tantri berbagi, Tanjung 3 Oke, berbasis Tantri digital dan 3. Islami. Jadi selain Islami kita juga selain berbasis Islami kita juga berbasis digital. Jadi visi kami memang mewujudkan peserta didik yang pertama Melek digital berakhlak mulia tentunya karena di lingkungan Islami pondok, pondok ya. iya. Kemudian yang kedua berkarakter tentunya, Berkarakter. iya. Jadi berakhlak mulia, berkarakter, dan yang terakhir adalah berprestasi dengan berbasis imtak dan impact. Impact dan Iya, impact. iman dan Oke. takwa karena di sekitaran pondok. Mm-mm. Dan Jadi harus jangan lingkungan yang lupa Islami ya Pak ya. jangan lupa impactnya juga, Impactnya. ipteknya ya, ilmu pengetahuan dan teknologi karena perkembangan semakin canggih, jadi anak-anak juga harus bisa mengikuti. Kita jangan sampai Perkembangan ketinggalan. zaman itu ya. Iya. Oke, lalu apa implementasinya Bapak dalam pembelajaran digital sehingga mengusung tema iptek sebegitunya? Iya, iya, berkaca dari COVID kemarin 2020 yang memang kita dibenturkan beradaptasi ya, dibenturkan dengan keadaan, harus beradaptasi, kita harus terpaksa jarak jauh. Bagaimana caranya ya melalui teknologi. Betul, betul. Melalui teknologi, kemudian dikembangkan lagi sampai sekarang akhirnya kita dapat bantuan Sarpras berupa Chromebook sama ada proyektor 1, sekolah cuma 1 tambah bantuan 1, jadi hanya ada 2 proyektor. Ada 2 proyektor. Nah, kemudian untuk implementasinya kita memang ada program ekskul IT. Jadi anak-anak kelas 4, 5, 6 kita ajari untuk IT-nya. Minimal keluar dari Tanjung 3 anak-anak sudah bisa akses internet, sudah bisa ngetik di Word, Iya, itu ya, saja sudah bisa sementara. basic ya. Iya, biar sementara. Tidak terlalu gaptek gitu ya Pak ya. Iya, Kenapa betul. tidak dari kelas 1 sampai kelas 6 secara merata Untuk kelas digital? 1, 2, 3 kita lebih ke karakternya. Karena kelas rendah itu kita tanamkan karakter yang sangat kuat. betul, penanaman karakter ya. Penanaman fokus karakter. Jadi untuk ilmu-ilmu sendiri di kelas 4, 5, 6 yang kita tekankan. Karena kalau di kelas awal karakter sudah terbentuk, kelas tingginya juga enak. Oke, sudah tinggal mengerahkan saja Iya, ya. dimasukkan apa-apa itu sudah gampang. Sudah paham gitu Iya. ya. Oke Pak, selain itu ya, prestasi apa lagi yang dihasilkan dari pembelajaran digital tadi? Iya, kalau tadi sudah keagamaan sudah, kemudian digitalisasi sudah. Nah, sekarang untuk ilmu pengetahuan umum kita juga ada kita adakan bimbingan
MIPA, biasanya MIPA. Olimpiade. Ya, alhamdulillah 5 tahun terakhir kita 3 kali mewakili kecamatan untuk MIPA Olimpiade di kabupaten. Oke, berarti Ya, sudah ada bimbingan khusus ya untuk iya, anak-anak yang kemudian berprestasi. pernah dapat juara 1 sekecamatan Pegantenan untuk lomba IPA-nya. Jadi insya Allah semua di sini bisa masuk di sini. Iya, bisa masuk menyelaraskan dengan pengetahuan Iya. umum dan juga Islam ya, meskipun memang Iya, memang. dekat dengan pondok, jadi harus diselaraskan dengan itu. Jadi ya harus imbang antara ilmu agama sama ilmu pengetahuan Betul. umumnya. Pak, iya baik, Pak Anggara kan termasuk baru di sini ya, Iya. untuk menjadi kepala sekolah maksudnya. Iya, Menjabat masih kepala PLT. sekolah masih 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan, 3 Tiga bulan. bulan. Lalu apa rencananya pola kepemimpinan yang akan Bapak terapkan di SDN Tanjung 3? Iya. Kalau pola kepemimpinan saya ya seperti halnya dengan yang lain, kita sebagai pemimpin jangan jadi sok-sok jadi pemimpin. Kita pemimpin adalah mitra. Mitra. Iya, Kerja mitra untuk bagi- guru kerja bareng. Jadi kita tidak hanya memerintah, tapi juga kita harus Ikut kerja bekerja bersama. ya, terjun langsung ya Terjun Pak ya. langsung juga. Soalnya saya juga berasal dari guru kelas juga kan, masih guru kelas. Jadi sama teman-teman, alhamdulillah kita satu visi dan satu misi sama teman-teman. Memang alhamdulillah juga dengan masyarakat sekitar dan pondok kita terus bersinergi. Jadi ketika ada acara di pondok, di pesantren kita bisa ikut. Juga sebaliknya kita ada acara di sekolah, pihak pesantren ikut. Berarti sosialis kolaboratif ya Pak ya. Iya, kita Luar biasa sekali ternyata bukan SDN Tanjung 3. bukan kompetitif kita. Betul, Kita betul. dengan pondok bukan kompetitif, tapi kita kalau bisa kolaboratif biar menghasilkan anak-anak Anak-anak yang iya. berkualitas sesuai dengan visi misi Iya, sekolah betul. ya. Dan visi misi pesantren rasanya hampir sama. Hanya bedanya ini sekolahnya pagi ya Pak ya. Iya, Oke. kita juga dapat bantuan ilmu agama dari pondok. Dari pondok. Jadi di sini juga kita tambahkan ilmu pengetahuan umumnya. Ya Bapak, untuk kegiatan digitalisasi, ilmu pengetahuan juga sudah digalakkan. Namun kurangnya fasilitas perpustakaan tentu Iya, betul. menjadi salah satu tantangan ya Iya, yang akan betul. dihadapi sekolah untuk menggalakkan literasi lebih Iya, betul. lanjut kepada anak-anak. Iya, betul. Memang kemarin kita dapat bantuan, malah dapat bantuan 1.500-an buku. Tapi bingung mau taruh di mana, perpusnya nggak ada. Akhirnya kita alihkan di kelas 6. Dan kita coba buat pojok-pojok baca di setiap kelas. Oke. Karena memang ada program sebelum masuk itu harus 15 menit baca. Karena anak-anak di sini memang literasinya kurang, terutama anak-anak desa. Berarti menjadi PR bagi Pak Angga ya. Iya, saya baru pertama Ke kali di sini anak-anak ngobrol sama saya pakai bahasa Madura. Padahal saya orang Jawa, Iya, iya, saya nggak tahu. Akhirnya saya buatkan program khusus ngomong sama guru harus menggunakan bahasa Indonesia. sebagai bahasa kita ya, bahasa Iya, pemuda. memang ini banyak anak-anak yang bisa bahasa Indonesia tapi kurang tahu artinya apa itu. Betul. Iya, jadi memang lebih ke bahasa daerahnya ya, Iya. ke bahasa Madura. Padahal memang kalau Iya. sekolah harus pakai bahasa Indonesia dulu ya. Akhirnya kita kompak sama guru-guru, pokok kalau kita ngajar harus pakai bahasa Indonesia. Kita ngomong sama murid harus pakai bahasa Indonesia supaya anak-anak terbiasa. Iya, lebih mengenal bahasa negeri ya, bahasa Iya, Indonesia. takutnya kerja di Jakarta nanti ngobrol bahasa Madura nanti Iya, Pak. apa lokate ya. Pak Angga, selama ini 3 bulan ke depan dan nantinya yang menjadi tantangan Bapak, apa kira-kira kendalanya? Ya, untuk kedepannya ini program tetap insya Allah tetap dijalankan dengan beberapa tambahan fasilitas mungkin. Seperti perpustakaan ya, seperti tadi ya, Iya, juga proyektor, kita mau beli proyektor. nambah proyek. Nambah proyektor, juga nambah laptop. Jadi guru-guru juga memang harus menguasai IT-nya. IT, Dan teman-teman juga alhamdulillah sudah berusaha untuk belajar. Berarti kekompakan Dewan Guru patut diapresiasi ya Pak ya? Alhamdulillah di sini gurunya muda-muda, jadi semangat belajarnya semakin tinggi. Akhirnya berdampak juga ke anak-anak. Anak-anak. Jadi anak-anak semakin senang belajar. Tertular Biasanya semangatnya iya, ya, Pak. biasanya kalau pas belajar pengen pulang, sekarang alhamdulillah pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi, Iya. karena guru-gurunya ya yang semangat. Iya. Oke Bapak, apa harapan Bapak ke depannya untuk memimpin SDN Tanjung 3 dan membawa SDN Tanjung 3 menuju goals, visi, dan misinya? Iya, harapan kami di SDN Tanjung 3 memang kami sekolahnya kecil, tapi insya Allah kami akan hadirkan beberapa prestasi yang insya Allah bisa membawa nama baik lingkungan sekitar, nama baik kecamatan, insya Allah semoga semuanya bisa mendukung. Dan untuk
Kabupaten Pamekasan sendiri Khususnya. semoga pendidikannya merata. Betul, betul. Jadi, Potret pendidikan tidak hanya di perkotaan saja, ya, hingga untuk ke itu pelosok adanya desa. lensa pendidikan betul, supaya betul. semuanya itu terlihat, oh ternyata Terlihat, Pamekasan tersorot. itu seperti ini. Betul. Karena pendidikan milik kita Milik bersama. kita semua, hak-hak Betul, anak betul. juga sama semuanya, Sama tidak hanya di semuanya. kota yang lebih maju, di desa juga Dan juga bisa. mungkin diperhatikan untuk menambah lokal ya nantinya. Iya, Semoga kalau bisa. semoga ada bantuan untuk mendapatkan perpustakaan Amin, amin, amin. agar Harapan penggalakan kami. literasi lebih merata lagi ya Pak ya. Betul. Oke, itu tadi Tretan obrolan santai kita bersama Pak Angga, Tanjung Kepala Tiga. SDN Tanjung 3. Oke, Bapak bisa salam lensa? Bisa, Bisa. Dari kita berdua bisa salam lensa sekolah kita? bisa. Salam lensa, Lensa sekolah, sekolah kita. kita. Terima kasih Pak Ya, Angga. Sama-sama. Kak, Lensa sekolah ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita, karena Lensa sekolah kita tayang setiap hari di channel YouTube kita. Terima kasih, saya Ila Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Tried to show me how to live when I was numb. And why did I never listen when you would listen to me and make the wrong decisions, resisting the